sampaikan. Mari. Malam, Ibu. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi meskipun sudah malam, gitu ya. Pagi, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua IGI Daerah Kabupaten Ketapang Pak Supriyadi. Kemudian teman-teman pengurus IGI Ketapang ada Bu Rahisa Hashim, Pak Tunardi, teman-teman yang lain semuanya. Alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita untuk sama-sama belajar hari ini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian banyak yang sudah tahu Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah adalah tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Ya, nah kali ini Bapak Ibu sekalian saya ingin coba sharing tentang membuat perangkat pembelajaran itu lebih sederhana Bapak Ibu. Saya contohkan begini. Kebetulan seperti di Pontianak baru sekolah kami Bapak Ibu. Meskipun yang lain itu sudah banyak sebenarnya, tapi karena tidak dimaksimalkan, maka sayang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh di HP. Kebetulan karena saya dapat amanah sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya buat guru-guru saya membuat, saya ajarkan kepada semua guru saya cara membuatnya, kemudian saya jadikan sebuah aplikasi, misalkan. Jadi bentuknya ini jadi sebuah aplikasi Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya nanti rinciannya akan saya lihatkan Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Jadi aplikasi di handphone. Nah, insya Allah hari ini kita akan buat sangat sederhana Bapak Ibu buatnya. Sangat mudah sekali. Bapak Ibu bisa langsung mengeksekusinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu. Ah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, izin untuk eh, apa sharing sesuatu. Bapak Ibu, Igi Kalbar, kayaknya saya ini agak malu Bapak Ibu, telat saya bikinnya.
Mungkin keasikan ke apa ya? Keasikan secara offline gitu ya. Jadi lupa bikin komunitas belajar di PMM. Akhirnya mungkin baru sebulan lah kayak gitu Bapak Ibu. Saya baru mendaftarkan IGI Kalbar sebagai kombel, salah satu kombel di PMM. Meskipun sudah sejak setahun yang lalu itu mendorong teman-teman daerah untuk memaksimalkan PMM-nya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir di sini nanti silahkan saja untuk join di Kombel Igi Kalbar Bapak Ibu. Nanti silahkan join di SID garis miring Igi Kalbar. Nah, untuk Bapak Ibu yang tadi ada apa yang sudah chat di kolom komentar Bapak Ibu untuk merekam gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya juga sudah membuatkan ininya, membuatkan apa eh, caranya Bapak Ibu. Caranya saya sudah buatkan tutorialnya ada di sini. Nanti silakan saja buka SID garis miring Mahrani. Itu channel yang baru Bapak Ibu karena channel yang lama sudah diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi channel YouTube saya yang lama Bapak Ibu Inspirasi Pendidikan dengan jumlah subscriber lebih dari 22.000 subscriber dengan terpaksa sudah tidak ada lagi. Serta channel akun TikTok yang like lebih dari 2 juta juga sudah hilang gitu Bapak Ibu. Karena sesuatu dan lain hal. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu channel yang baru. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk like and subscribe, tidak. Tapi silakan saja lah gitu ya. Silakan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin contohkan yang tadi masih dalam bentuk aplikasi Bapak Ibu. Nah, yang ini contoh eh, apa? Contoh dalam bentuk websitenya. Jadi Bapak Ibu, basicnya adalah kita menggunakan SID Bapak Ibu. Misalkan ini di sekolah saya. Di sekolah saya semua data yang kami perlukan untuk sekolah kami itu semuanya ada di sini. Mulai dari profil, saya share screen saja bentar ya. Saya screennya saja yang saya share. Baik, Bapak Ibu, mulai dari profil sekolah karena biasanya kan kalau ada yang hadir ke sekolah gitu kan, itu meminta data tentang sekolah gitu ya. Nah, profil sekolah ini kami koneksikan langsung ke apa Dapodik. Ini yang terbarunya, langsung terkoneksi di Dapodik. Kemudian Bapak Ibu, data Monef BKPSDM karena bulan yang lalu di Kota Pontianak itu ada monitoring dan evaluasi dari BKPSDM di mana mengecek beberapa komponen untuk data kepegawaian. Nah, kami juga menautkan di sini Bapak Ibu sehingga pada saat monitoring yang dilakukan oleh petugas dari BKPSDM mungkin untuk sekolah lain lebih dari 2 jam Bapak Ibu, tapi di sekolah kami tidak sampai 5 menit. Dan mereka berkata, apakah semua sekolah melakukan hal yang sama? Saya sampaikan kepada petugas tersebut, tidak, hanya sekolah kami yang membuat seperti ini. Jadi malah mereka itu berkata, seandainya semua sekolah membuat seperti ini, kami tidak perlu repot-repot. Gitu. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Jadi semua yang diperlukan dalam monitoring itu sudah bisa dicek melalui Android masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, yang lain, kurikulum sekolah, program kerja sekolah, galeri sekolah, dan seterusnya, itu juga ada di sini. Ini bisa terus diupdate Bapak Ibu sekalian. Kemudian perangkat pembelajaran guru. Nah, ini yang membuat dasar saya menjadikan aplikasi. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hasil refleksi kami, 1 tahun di sekolah saya itu memerlukan kurang lebih 78 rim Bapak Ibu kertas untuk perangkat pembelajaran guru. Bayangkan, tidak tidak sedikit Bapak Ibu. Dan itu setelah di-print sudah selesai. Di-print kemudian pada saat supervisi atau pada saat monef gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu sudah tidak lagi digunakan. Itu kan sayang Bapak Ibu. Kertas berapa juta harus dikeluarkan hanya untuk perangkat pembelajaran. Jadi saya bersama guru-guru saya menyepakati Bapak Ibu.
kami sudah meninggalkan pakai print out dan kami semua masukkan di sini. Semuanya sama persis Bapak Ibu, perangkat pembelajaran yang diperlukan. Nah, jadi tinggal klik di sini muncul semuanya. Misalkan modul ajar semua guru saya di sekolah itu semuanya sudah membuat seperti ini. Nah, mereka tinggal masukkan saja. Jadi, siapapun bisa mengakses dan siapapun bisa terlibat untuk menambahkan muatannya di sini. Nah, karena sudah kami setting dengan ya sederhana Bapak Ibu sekalian. Selain itu, Bapak Ibu, misalkan yang lain lagi supervisi guru gitu ya. Supervisi guru ini supervisinya terkoneksi langsung dengan BPMP Kalimantan Barat. Jadi kalau supervisi di Kalbar itu kan Bapak Ibu, khususnya sekolah negeri, itu sudah langsung terkoneksi di Aksituan BPMP, di mana supervisinya langsung bisa dipantau oleh BPMP, kemudian Dinas Pendidikan, pengawas, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, saya pada saat melakukan supervisi tidak perlu lagi menyiapkan instrumen yang sekian banyak. Saya tidak perlu lagi menyiapkan perangkatnya kurang lebih maaf bukan perangkat. Instrumennya kurang lebih 14 halaman Bapak Ibu untuk satu guru. Nah, saya cukup bawa HP saya, tinggal saya klik saja di sini instrumen supervisi. Kalau guru-guru di kelas di sekolah saya Bapak Ibu, mereka akan menampilkan perangkat supervisinya. Jadi ini adalah guru-guru saya yang dilakukan supervisi. Jadi mereka sudah membuat sendiri Bapak Ibu. Nah, ini kami koneksikan jadi satu bagian. Nah, nanti kita akan coba membuat ini sangat sangat sederhana Bapak Ibu cara membuatnya. Baik, saya contohkan yang lain Bapak Ibu. Di sekolah saya saat ini juga sedang mengikuti program Adiwiyata. Nah, di Adiwiyata juga kami melakukan yang sama, semua perangkat untuk penilaian Adiwiyata semuanya ada di sini. Jadi sangat memudahkan. Termasuk progres pencapaian PMM guru. Saya bisa memantau apa yang sudah pencapaian sejauh mana yang dilakukan oleh guru-guru saya. Jadi berapa sertifikat yang diperoleh, kemudian sertifikat yang di luar PMM berapa banyak dan seterusnya semuanya ada di sini. Di progres. Termasuk saya juga bisa dipantau berapa banyak sertifikat PMM yang sudah kami peroleh. Nah, dan yang terakhir SKP guru, di mana dalam membuat SKP itu khususnya sekolah negeri itu setiap 3 bulan. Nah, kami tidak perlu lagi untuk menyiapkan pakai buka laptop dan seterusnya. Jadi kami menilai itu cukup menggunakan HP saja selesai Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah ada beberapa teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu, untuk membuat ini sangat sederhana. Bapak Ibu bisa praktekkan langsung, saya akan pandu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini ikut webinar menggunakan laptop, boleh dibagi dua dulu layarnya. Jadi mungkin sebagian untuk melihat, sebagiannya untuk praktik langsung. Nah, Bapak Ibu, apakah mungkin mau mempersiapkan terlebih dahulu? Dipersilahkan Bapak Ibu. Atau sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh. Pak Gunarso sepertinya mau bertanya itu Ibu. Kedengaran? Basicnya kita pakai SID, Pak. Jadi bukan blok. Lain, Pak. Lain. Pak Gunarso menggunakan laptop atau itu, Pak? I-
Oke, boleh. Benar kata Pak Erwin, pakai microsite. Nah, dari microsite nanti baru kita jadikan aplikasi. Buat aplikasinya sangat sederhana. Sama-sama. Siap. Boleh saya lanjutkan Bapak Ibu? Langsung mungkin ada yang sudah menyiapkan laptopnya. Atau kita tunggu dulu 2 menit untuk menyiapkan laptop. Bagaimana Bu Rahisa, Pak Supriyadi? Apakah kita tunggu dulu atau kita lanjut? Oke, lanjut ya. Baik. Bapak Ibu, sekarang cara untuk membuatnya itu sangat sederhana Bapak Ibu. Nah, izin untuk share screen. Bapak Ibu bisa masuk ke SID, SID. Nah, silahkan login saja. Ini sebenarnya gratis Bapak Ibu. Tapi yang berbayar juga ada gitu ya. Nah, ya kalau Bapak Ibu mau yang lebih full, lebih banyak ininya apa fitur yang bisa dimaksimalkan, maka pilih yang berbayar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pilih yang gratis juga nggak masalah Bapak Ibu. Hasilnya juga sama Bapak Ibu sekalian. Baik, kita nanti bisa join di sini di apa dashboard. Bagi yang belum pernah join, silahkan login dulu. Pakai saja akun emailnya. Pertama Bapak Ibu, yang ingin saya ini kan. Terkadang ini kan pakai bahasa Inggris nih. Nah, tidak semua orang suka bahasa Inggris. Tidak semua orang mahir bahasa Inggris. Bapak Ibu, jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, klik yang di sini Bapak Ibu. Klik yang di sini, pilih saja di sini, ganti Inggris menjadi Indonesia. Maka akan berubah menggunakan apa bahasa Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, yang biasa kita gunakan di SID, kita paling sering menggunakan untuk memperpendek tautan. Kita buat link gitu ya. Nah, jadi tautannya itu SID garis miring apa gitu kan. Daripada linknya panjang, biasa di sini kan panjang linknya. Di copy, masukkan di sini buat tautan baru. Nah, di sini SID, karena ini saya menggunakan yang gratis Bapak Ibu. Kalau yang berbayar saya gunakan akun yang ini, akun eh, SID. Nah, yang ini bedanya yang berbayar. Kalau yang berbayar saya menggunakan akun yang ini Bapak Ibu. Ini ini akun yang berbayar. Saya sengaja lihatkan bagaimana yang gratis saja biar lebih memudahkan. Kita akan gunakan microsite Bapak Ibu. Nah, caranya tinggal buat baru saja di sini. Sebenarnya dalam membuat microsite ini tergantung imajinasi masing-masing. Karena ini bisa kita tautkan gitu ya. Kita bisa maksimalkan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini beberapa apa ya template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalkan saya akan membuat yang template edukasi saja. Kalau sudah klik, pilih lanjutkan. Nah, di sini banyak pilihan Bapak Ibu. Silakan saja pilih. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen yang sudah ada di sini, boleh juga. Kalau pengen yang kosong, template sendiri, ya silahkan saja begitu. Nah, misalkan gini yang lebih memudahkan. Kalau pilih yang ini, kemudian pilih lanjutkan. Bagian yang ketiga, tentukan nama. Nama di sini, ini kan nama sekolah Bapak Ibu. Nama sekolah, nah Bapak Ibu ganti saja misalkan. Bapak Ibu ganti menjadi nama anggap saja kalau kita buat misalkan untuk sekolah boleh, untuk guru boleh gitu ya, untuk kelas gitu ya. Atau kita buat yang sederhana untuk kelas saja dulu. Nah, untuk kelas, misalkan kelas atau perangkat pembelajaran apa? Oke, perangkat pembelajaran, misalkan perangkat pembelajaran kelas, kelas anggap saja kelas berapa ya? Karena saya basicnya di SD ya sudahlah. Misalkan yang di SD saja kelas 6, anggap saja begitu. Nah, yang di sini tautan microsite-nya Bapak Ibu cari saja link yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengingatnya. Kelas, misalkan kelas Mahrani, misalkan. Nah, jadi
Kalau misalkan pengen lihat di ininya, pengen masuk melalui link, ya sudah SID garis miring kelas Mahrani. Maka akan masuk nanti. Kalau sudah pilih selesai. Ini sepertinya sudah pernah digunakan. Kalau sudah digunakan maka tidak akan bisa. Kecuali Bapak Ibu pakai yang berbayar. Bapak Ibu bisa mengeditnya, mengedit link ini. Kalau yang berbayar. Tapi kalau yang gratis, linknya nanti tidak bisa diedit. Misalkan perangkat Mahrani. Misal, perangkat Mahrani. Selesai. Oke, ini ada. Bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini link yang bisa digunakan. Nah, di sini tempat kita mengeditnya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh hapus, Bapak Ibu boleh tambahkan yang baru dan seterusnya. Kalau misalkan yang di sini Bapak Ibu, ini kan ada posisi yang mungkin kita inginkan yang bawah pindah ke atas gitu ya dan seterusnya. Cara memindahkannya gampang, tinggal klik tahan tarik saja, pindah gitu. Nah, klik tahan tarik, pindah. Kalau ingin dihapus, hapus saja, gitu kan? Nah, kalau profil itu tampilan yang di depan di sini, ini profil. Mau dipakai bisa, dihapus juga nggak masalah. Nah, kalau ingin diganti, di sini ada tandanya. Bapak Ibu bisa ganti, klik saja, pilih diubah. Ubah misalkan ya, misalkan saya buat seperti ini. Nah, saya buat seperti ini. Oke, ini bisa langsung berubah. Kemudian gambar profilnya tinggal kita unggah saja. Kita pilih saja gambar profil, terserah profil seperti apa. Misalkan profilnya seperti ini, Bapak Ibu. Profilnya seperti ini, tinggal dipotong. Nah, nanti akan profilnya sudah berubah. Tapi ini tidak penting-penting amat sih sebenarnya Bapak Ibu. Ini kan hanya untuk mengubah profil saja. Nah, di deskripsi bio Bapak Ibu, itu masih letaknya pada profil. Jadi, deskripsi bionya ini mau dipakai boleh, enggak pun juga enggak masalah. Misalkan kalau mau kita ganti selamat datang di aplikasi terpadu, terpadu kelas berapa, terserah lah gitu ya. Kalau sudah, tinggal apa dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, pembatas yang ada di sini, yang garis ini, Bapak Ibu boleh gunakan, boleh tidak. Kalau Bapak Ibu ingin gunakan, maka dia ada pemisah kalau dalam bahasa Inggris divider di sini. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini risih, ya sudah hapus saja Bapak Ibu. Hapus saja enggak masalah. Termasuk teks yang ada di sini mau dihapus, hapus saja Bapak Ibu. Nanti juga bisa ditambahkan. Nah, misalkan yang enggak penting hapus-hapus saja, misalkan ya map sekolah, kemudian image slider dan seterusnya ini bisa kita coba dihapus. Saya praktekkan hapus dulu. Ini hapus dulu. Bapak Ibu, tautan horizontal itu isinya untuk media-media sosial. Nah, itu tautan horizontal. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan saja di sini. Nambah baru, ini semua yang terkait bisa Telegram Bapak Ibu, kemudian WhatsApp Bapak Ibu, kemudian email, YouTube dan seterusnya bisa Bapak Ibu. Tinggal tautkan saja, masukkan saja linknya di sini. Nah, ini kalau tautan horizontal. Kalau tidak perlu, hapus saja. Baik, saya contohkan, saya buat yang sederhana saja Bapak Ibu. Ntar, ini saya coba hapus semua. Nah, misalkan sudah terhapus semua begini, kita ingin mengisi. Ini kuncinya adalah di imajinasi Bapak Ibu. Saya berimajinasi di sekolah saya itu apapun yang diperlukan itu ada di situ, gitu kan? Karena saya sebagai seorang kepala sekolah, otomatis saya memikirkan lingkup besar. Tapi kalau saya memposisikan saya sebagai guru, otomatis saya buat lingkup yang lebih kecil lagi di kelas. Setidaknya saya memerlukan beberapa hal. Misalkan, saya ingin menambahkan dalam bentuk tautan. Tautan, saya tambahkan di sini apa ya? Misalkan perangkat pembelajaran. Saya tinggal tambahkan saja perangkat pembelajaran. Kalau hurufnya mau saya ini kan, saya tebalkan atau mau dibuat apa custom ya silahkan saja gitu ya. Perangkat pembelajaran. Karena di sini
kosongan Bapak Ibu, ikonnya bisa saya pilih. Tinggal tambah saja ikonnya. Boleh dalam bentuk gambar, tinggal kita upload atau yang sudah tersedia di sini. Ikon-ikon anggap saja perangkatnya ikon-ikon yang sederhana begitulah yang ada di sini. Mana ya? Misalnya begini. Nah, sudah apa berubah di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menginginkan tinggal dihapus saja. Kalau ini tombolnya membosankan, Bapak Ibu ganti saja warnanya. Ganti saja warna. Nah, tinggal ganti saja warnanya supaya tidak terlalu membosankan. Oke, di mana letak perangkatnya begitu. Jadi nanti Bapak Ibu ini bisa kita maksimalkan. Karena perangkat pembelajaran guru itu banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat semua itu dibuat bersusun sampai ke bawah. Sayang Bapak Ibu sekalian, jelek hasilnya. Tapi nanti pada saat diklik perangkat pembelajaran baru akan masuk ke menu perangkat pembelajaran. Jadi bagusnya kalau membuat microset seperti ini ada tampilan induk, kemudian ada tampilan sub-subnya. Nah, kita coba untuk membuat tampilan induknya terlebih dahulu. Ini perangkat pembelajaran. Selain perangkat pembelajaran, misalkan, apalagi yang diperlukan? Selain perangkat pembelajaran. Misalkan, Pak Supri, biasanya kalau ini yang Bapak gunakan apa, Pak? Selain perangkat, jadwal ya? Jadwal misalkan ya. Nah, oke. Oke lah, jadwal. Sebenarnya sih masuk dalam perangkat semua sih itu. Sudah, kita pisah lah gitu ya. Biar lebih mudahkan atau jadwal pelajaran. Kalau perangkat mungkin nanti kaitannya langsung ke ini mungkin apa capaian pembelajaran, kemudian apa gitu kan. Nah, itu Prota, Promes, kemudian ATP Promes atau ATP, kemudian modul ajar dan seterusnya ya. Itu bagian-bagian, tapi ini kita buat yang secara umum saja. Jadwal, apalagi misalkan selain jadwal. Selain jadwal apa biasanya? Apa, Bu? Oh, boleh daftar nilai. Apalagi daftar hadir. Oh, daftar hadir. Ya, hadir guru atau siswa? Oke, boleh, boleh, boleh. Anggap saja daftar hadir siswa. Apalagi misalkan. Oke, jurnal harian. Oke, jurnal harian. Apalagi kita tambah saja misalkan di sini. Anggap saja kita buat 5 lah. Kita buat 5. Apalagi ya, Bu Endah? Selain jurnal, yang diperlukan. Oh, sertifikat. Ah, gitu ya. Kumpulan, kumpulan sertifikat. Misalkan ya lah, sertifikat. Oh, ya lah kegiatan. Anggap saja begini ya, anggap saja begini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, anggap saja ini yang induknya, ya, menu besar, menu utamanya. Kemudian, kalau misalkan nanti perangkat pembelajaran masuk ke sekian banyak perangkat pembelajaran, maka lebih baik Bapak Ibu buat lagi untuk microsite-nya. Nah, biasanya ada pertanyaan, apakah ini tidak tertimpa gitu ya? Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Cara untuk membuatnya tinggal klik lagi di sini, kemudian klik lagi microsite. Nah, tinggal tambah saja. Ini kan sudah ada Bapak Ibu. Tadi tambah saja. Misalkan kita buat yang tadi, kita buat lagi di sini khusus untuk apa? Khusus untuk apa ya tadi itu? Khusus untuk perangkat misalkan kan? Nah, kita tambah saja. Begitu juga yang lain. Tinggal tambah. Itu kalau misalkan kita eh, apa? Kita akan buat sub-subnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini tergantung imajinasi. Tinggal kita tambah tangan saja. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana cara menautkannya begitu? Misalkan perangkat pembelajaran. Saya ingin contohkan
yang digunakan di sekolah saya, Bapak Ibu. Di sekolah saya, kalau perangkat pembelajaran, saya buat seperti ini, kan saya buat sub menunya lagi nih. Khusus mulai kalender pendidikan, program tahunan, program semester, analisis, dan seterusnya. Jadi, ini kelihatannya program, anggap saja program semester. Itu semua guru saya di sini. Nama guru saya. Gitu kan? Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ini saya buat secara besar Bapak Ibu. Saya buat penuh. Misalkan di sini mana ya SDN 9. Nah, ini. Sebenarnya semua komponen yang ada itu saya buatkan di dalam satu folder. Saya buatkan dalam satu folder untuk Adiwiyata satu folder gitu kan. Hanya saja di dalam sub-sub menunya itu saya tautkan sesuai dengan folder sub. Nah, jadi tidak akan apa? Tidak akan apa bertimpa gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak jelek hasilnya. Nah, kami buatkan seperti ini. Jadi kalau saya ingin menautkan, anggap saja saya menautkan modul ajar. Modul ajar ingin saya tautkan, modul ajar. Nah, otomatis tinggal saya ambil di sini. Saya ambil modul ajar. Di sini, mana modul ajarnya? Oh, di apa link yang satunya. Kalaupun misalkan saya ambil kumpulan sertifikat guru di sini, sertifikat. Karena ada atas nama saya, atas nama guru-guru saya, tinggal nama saya linkkan, saya copy link. Bagusnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin agar mereka ini atau agar orang lain tidak bisa apa eh, tidak bisa ngedit atau tidak bisa masuk ke hal yang bukan bukan miliknya Bapak Ibu lebih baik di Bapak Ibu apa masukkan orang tertentu saja jadi tidak semua orang bisa. Nah, disesuaikan saja. Kalau Bapak Ibu mempersilahkan mereka untuk masuk semua, maka jadikan editor. Gitu ya. Tinggal saya copy saja linknya, saya masukkan di sini di SID. SID, saya masukkan. Maaf. Kalaupun itu saya masukkan yang di tempat yang baru saja. Nah, tinggal saya pastekan di sini. Misalkan. Jadi, saat ngeklik, saat diklik ini Bapak Ibu, saat diklik perangkat, maka langsung masuk ke eh, link yang tadi, yang sudah kita kopikan. Nah, itu untuk perangkat Bapak Ibu. Begitu juga hal yang lain. Jadi sebenarnya ini hanya imajinasi kita saja, apa-apa saja yang perlu kita tambahkan. Nah, saya Bapak Ibu di sekolah, guru saya membuat semua seperti ini. Dibuat. Kemudian saya cuman meminta link ini di copy dan dikirimkan di grup di WA grup. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah tinggal membuat rekapannya sehingga muncullah seperti yang tadi di awal saya contohkan Bapak Ibu. Ada nama-nama gurunya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini adalah bisa kita maksimalkan di apa menggunakan ini Bapak Ibu menggunakan Google Drive ataupun pakai link-link yang lain juga bisa. Nah, sebenarnya ini bisa kita maksimalkan. Contoh, kalau jadwal misalkan ya, jadwal jadi Bapak Ibu upload saja jadwalnya di dalam Google Drive. Upload, kemudian linknya baru ditautkan di sini. Nah, begitu juga hal-hal yang lain. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan misalkan anggap saja apa ya, video di YouTube, video pembelajaran misalkan. Copy saja link yang di YouTube itu, copy, tautkan saja di link-link ini. Tautkan saja. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan, anggap saja di sini ingin menambahkan gambar atau image slider sajalah. Jadi ada beberapa gambar. Nah, ini klik saja spoilernya. Jadi kasih judul kumpulan kumpulan atau dokumentasi kelas gitu, misalkan ya. Misalkan dokumentasi kelas gitu ya. Bapak Ibu kalau menggunakan image slider, Bapak Ibu bisa tambahkan lebih dari satu. Tambahkan satu misalkan. Satu,
2 sampai 10 kalau tidak keliru. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan sampai 10. Nah, misalkan beginilah. Nah, tambahkan saja. Jadi eh apa mereka atau siapapun itu nanti bisa ngelihat di sini. Misalkan kalau kita lihat di sini kan mana mana tadi ya? Bentar, kita coba lihat di sini. Nah, kegiatan dokumentasinya kemana tuh? Nggak muncul. Yang masuk di mana tadi ya, Bu? Oh, image slider, maaf. Ada di atas. Slider di sini. Nah, misalkan ini dokumentasi kelas, maka ini akan muncul di sini. Nah, jadi bisa. Tinggal disetting saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan atau apa memudahkan Bapak Ibu untuk menambahkan, tinggal disetting buat terbuka. Siapapun bisa nambah atau sebagai editor. Bagi Bapak Ibu ingin yang membuka untuk umum. Tapi kalau untuk Bapak Ibu sendiri, otomatis Bapak Ibu setting hanya untuk Bapak Ibu saja. Setting di Google Drive ya. Jadi Bapak Ibu perangkat tinggal diupload di Google Drive saja. Upload, upload, upload begitu. Itu yang pertama. Baik. Bagian yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat menjadikannya sebuah aplikasi dalam Android? Sebenarnya sangat sederhana. Bapak Ibu hanya memerlukan bagian ini Bapak Ibu. Ini di link ini Bapak Ibu tinggal copy saja linknya. Nah, ini misalkan saya tutup. Link yang tadi Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu copy link yang tadi yang eh, ini misalkan saya tutup saja begini. Nah, Bapak Ibu tinggal kita masuk ke website to APK Builder. Ini, website to APK Builder. Jadi, Bapak Ibu, agar menjadi sebuah aplikasi, Bapak Ibu, kita menggunakan bantuan dari aplikasi yang lain. Ya, untuk kita gunakan website to APK Builder. Sebenarnya ini tidak hanya untuk web Bapak Ibu yang kita bisa buat aplikasi, tapi buku dan seterusnya kita bisa buat aplikasi langsung Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu jika membuat mungkin dari PowerPoint atau apa media Bapak Ibu bisa kita buat jadikan aplikasi Android. Nah, kita gunakan website to APK Builder. Bapak Ibu baik yang pro atau yang apa gratisan Bapak Ibu semuanya sebenarnya bisa. Kalau yang ini kami gunakan yang pro. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan pro Bapak Ibu boleh chat saya nanti saya kirimkan di Telegramnya. Chat saja di apa WhatsApp di Telegram saya. Insya Allah saya akan kirimkan. Nanti saya bagikan nomor Telegramnya. Nah, bagi yang tidak mau yang pro ya juga nggak masalah gitu ya, tinggal download saja langsung di Google banyak. Nah, bagaimana cara membuat aplikasinya? Tinggal masuk ke di sini, diklik Bapak Ibu. Ini judul aplikasi kita. Misalkan aplikasinya perangkat perangkat kelas 6 misalnya ya tadi ya. Perangkat kelas 6. Ini bisa Bapak Ibu ganti, bisa tidak. Kalau yang pro semuanya bisa diganti. Tapi kalau yang gratisan, bedanya lambangnya di sini kunci. Itu yang gratisan. Kalau lambang kunci itu yang gratis, tidak bisa mengganti ini. Tapi kalau yang pro, Bapak Ibu bisa mengganti website. Mungkin masukkan website sekolah atau apa itu bisa. Nah, Bapak Ibu dalam membuat aplikasinya ingat, versinya itu kalau bisa Bapak Ibu upgrade. Terkadang begini, kalau Bapak Ibu lupa mengubah kode versinya, kalau Bapak Ibu buat aplikasi yang baru, maka aplikasi yang lama akan tertimpa Bapak Ibu hilang ya aplikasi saat Bapak Ibu install di HP. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat sampai 2 atau 3, naikkan saja kodenya. Misalkan jadi 1.0 titik ya. Halo, Assalamualaikum.
Ternyata saya keluarkan ya. Maaf, maaf. Ngoceh sendiri ternyata saya dari tadi ya. Sampai di mana tadi Pak Supri? Aduh, maaf. Saya keluarkan tadi ya. Ya, Masya Allah. Maaf ya Bapak Ibu, maaf ya. Nah, kalau yang Bapak Ibu mau mempersalahkan, salahkan saja Pak Supri. Iya, 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 iya. Oh, lupa saya Bapak. Tadi saya klik apa saya keluarkan semua gitu ya. Ternyata ya Allah, maaf, maaf, maaf. Maklum, maklum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nyalakan, jangan salahkan saya, salahkan Pak Supri, Bapak Ibu, enggak masalah. Sebaik saya lanjut. Saya ulang bagaimana cara buat aplikasi. Ah, begitulah. Ya Allah. Syukur Pak Supri nelpon. Kalau enggak sampai jam 10 malam saya ngoceh sendiri itu. Baik, saya, saya ulang ya. Saya ulang Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat aplikasinya, misalkan nih SID ini, ya, yang tadi kita buat, link yang ini Bapak Ibu tinggal di copy. Copy saja linknya. Jadi, Bapak Ibu buat aplikasi link apapun bisa Bapak Ibu. Bahkan Facebook Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi yang lain, Bapak Ibu bisa buat. Bahkan logonya bisa Bapak Ibu gunakan logo sendiri, gitu ya. Nih, SID, saya copy, gitu kan? Kemudian tinggal kita masuk ke namanya website to APK Builder. Nah, ini Bapak Ibu. Nih, di sini website to APK Builder. Bapak Ibu, ini bisa di-download di Google. Website to APK Builder bisa Bapak Ibu download di Google. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu download, biasanya Bapak Ibu akan dapat yang gratisan. Bedanya yang gratisan dengan yang pro Bapak Ibu, logo di sini. Kalau logonya masih kunci, maka itu gratisan. Kalau di sini tulisan material, itu artinya pro. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa digunakan dua-duanya, bebas Bapak Ibu. Yang gratisan juga sama. Hanya saja beberapa komponen di sini tidak bisa Bapak Ibu ganti. Tapi kalau yang pro, Bapak Ibu bebas ubah. Nah, itu ya. Tuh, bagi Bapak Ibu yang menginginkan website to APK Builder yang pro, Bapak Ibu boleh chat di Telegram saya. Nanti Bapak Ibu chat saja di Telegram saya. Insya Allah nanti akan saya bagikan yang pro Bapak Ibu. Selain kita membuat aplikasi melalui web, kita juga bisa membuat aplikasi menggunakan hal yang lain. Misalkan, saya membuat aplikasi tapi buku. Buku-buku pembelajaran itu saya buat multimodal, kemudian saya jadikan aplikasi. Bisa Bapak Ibu. Kita menggunakan website atau APK Builder. Atau Bapak Ibu punya ini buat media biasa dari entah dari PowerPoint atau dari Canva dan seterusnya. Bisa kita buat aplikasi. Sangat gampang buatnya Bapak Ibu. Nah, saya contohkan cara membuat aplikasi. Basic kita buat dari website, otomatis klik web di sini. Yang di sini judul, misalkan perangkat atau apa ya? Apa judulnya? Perangkat. Oh ya, perangkat pembelajaran kelas 6 ya. Perangkat pembelajaran kelas 6. Nah, yang ini Bapak Ibu, packet name-nya ini bisa Bapak Ibu ubah. Tapi yang bisa ngubahnya ini hanya yang di sini pro materialnya. Tandanya ada material. Tapi kalau misalkan yang gratisan, ada tanda biru di sini. Biru, biru, biru. Yang biru itu tidak bisa diubah. Nah, tapi tidak terlalu masalah sih Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu bisa masukkan website sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ingat dalam membuat aplikasi itu jangan sampai Bapak Ibu lupa versinya. Maksudnya begini, sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu, versinya tidak Bapak Ibu ubah, ini tidak masalah Bapak Ibu. Hanya saja, misal hari ini saya buat satu aplikasi, kemudian besok saya buat lagi, kemudian kapan lagi saya buat gitu kan. Saya ingin install di HP saya. Kalau versinya masih tetap sama Bapak Ibu, setiap install di HP itu, maka aplikasi yang lama akan terhapus. Itu akan terhapus Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ubah versinya, misalkan versinya saya naikkan jadi 3, versi 3. Nah,
Kemudian ini tempat saya penyimpanannya, anggap saja saya simpan nanti di desktop di sini, saya akan lihatkan di desktop. Yang ini logo kita Bapak Ibu. Logo aplikasinya. Misalkan kalau Facebook kan F gitu ya. Kemudian Twitter X dan seterusnya. Nah, kita buat saja logo. Misalkan ya logo apa di sini. Anggap saja di sini. Logonya logo ini. Ingat logonya maksimal 512 kali 512 pixel Bapak Ibu. Tidak lebih. Nah, maka nanti logonya akan berubah. Logo. Untuk bagian tampilan depan ini bisa juga di custom. Tinggal kita cari saja. Kita buat di sini. Misalkan. Jadi saat masuk di aplikasi itu tampil mungkin sambutan lah atau apa gitu kan. Anggap saja. Nah, misalkan begini. Selamat datang. Nah, nanti saat masuk di aplikasi ada sambutan di sini. Selamat datang di sistem aplikasi terpadu dan seterusnya. Nah, tapi ini tidak penting-penting amat Bapak Ibu. Yang penting itu foto saya, itu yang penting. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu boleh ganti, boleh tidak. Kalau mau ganti juga silakan, gitu kan. Misalkan selamat datang, di aplikasi terpadu kelas kelas 6 misalkan. Yang di sini jika ingin berbagi, nah silahkan dibagikan misalnya. Kalau ini jika orang ingin keluar dari aplikasi, terima kasih telah menggunakan aplikasi. Ini misalnya. Nah, Bapak Ibu, link yang tadi kita copy, pastekan saja di sini. Nah, pastekan di sini. Yang SID SDN 9 misalkan atau SID apa yang tadi link yang Bapak Ibu buat masing-masing itu dipastekan di sini. Nah, terakhir Bapak Ibu ke pengaturan sistem Android-nya. Kan Bapak Ibu Android itu kalau tidak keliru sudah ada 20 ini ya sistemnya. 20 ini 20 kali perbaikan. Jadi ada yang apa lollipop gitu kan. Ada yang terbaru juga sekarang entah apa lagi nama yang terbaru itu. Kalau tidak salah udah 20 kali. Sedangkan yang HP-HP yang lama Bapak Ibu itu kan Androidnya masih kecil, masih rendah gitu kan. Nah, Bapak Ibu, bagusnya jangan lollipop, tapi gingerbread. Ini seri ketujuh kalau tidak keliru dari Android itu. Gingerbread. Artinya HP yang keluaran mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu, itu masih bisa membuka untuk aplikasi ini. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan lollipop, minimal sistem Android lollipop yang bisa buka. Nah, tapi kalau gingerbread, jelly bean, kasihan Bapak Ibu, nggak bisa buka. Nah, kemudian kalau sudah, ini misalkan nggak suka warna ini ganti saja warna yang lain, silakan saja. Misalkan kalau Pak Uut sukanya warna pink, misalkan Pak Uut warna pink. Nah, kan? Sepertinya Pak Supri, Pak Uut memang suka warna pink ya Pak. Jadi, oh, oke, baik. Jadi, kalau Pak Uut suka warna pink, buat saja pink. Kalau sudah mau warna yang lain, silahkan saja gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal generate APK saja. Kita oke kan. Nah, kalau muncul seperti ini, karena kita pakai apa Smadaf, biasanya muncul. Ini bukan virus Bapak Ibu. Terus saja. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah proses. Sebentar lagi selesai. Kemudian nanti akan selesai muncul di eh, apa desktop kita karena saya nyimpannya di desktop. Nah, ini sudah selesai, kiperan saja. Oke, ini selesai. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini APK-nya. Ini Bapak Ibu silahkan kirimkan saja di WA Group. Kirimkan saja di WA Group atau Bapak Ibu kirimkan saja ke WA Bapak Ibu sendiri. Tinggal Bapak Ibu install ini. Dan ini tidak berat Bapak Ibu. Paling-paling hanya 1 MB. Nah, kemudian timbul pertanyaan begini Bapak Ibu. Jika apa? Jika saya ingin update misalkan. Kadang-kadang kita kan muncul ide itu justru setelah jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi aplikasinya.
Muncul ide baru, pengen nambahkan ini, nambahkan itu. Kalau Bapak Ibu muncul ide baru, Bapak Ibu nggak perlu lagi buat aplikasi ulang. Nggak perlu Bapak Ibu. Tinggal masuk di SID, Bapak Ibu tambahkan saja di microset Bapak Ibu itu. Tambahkan saja apapun itu. Mau ngubah, mau apapun Bapak Ibu, langsung saja masuk di microset Bapak Ibu. Maka di HP ini Bapak Ibu otomatis akan berubah sendiri. Dia tidak perlu lagi di-upgrade, Bapak Ibu tidak perlu, otomatis akan berubah. Bapak Ibu bisa apa? Bisa Bapak Ibu maksimalkan saja gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, pertama untuk membuat perangkat apa ya, perangkat pembelajaran yang tadi itu maksimalkan pakai Google Drive. Atau Bapak Ibu ingin tambahkan link-link apa gitu ya, bisa tinggal masukkan saja linknya. Joinkan apa di copy, pastekan saja linknya, copy pastekan. Nah, saat Bapak Ibu ingin jadikan di aplikasi, tinggal masuk ke website to APK Builder. Bagi Bapak Ibu yang ingin minta aplikasinya, ya, minta aplikasinya gitu ya, yang pro, Bapak Ibu boleh chat saja. Bentar, di Telegram saya. Ada saya apa? Kirimkan di komentar. Nah, nanti silakan chat saja. Insya Allah saya kirimkan yang pro. Tinggal Bapak Ibu install di laptopnya masing-masing. Sangat sederhana Bapak Ibu. Nah, kuncinya hanya imajinasi. Saya lebih menyarankan, misalkan kalau di sini ada kepala sekolah, jadi ajarkan ke semua gurunya. Semua guru Bapak Ibu membuat di sekolah, kemudian Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau Bapak Ibu sebagai admin lah misalkan yang guru yang biasa dipercayakan kepala sekolah untuk megang admin sekolah gitu kan. Bapak Ibu tinggal buat secara umum yang besar tadi itu induknya. Jadi aplikasi yang teman-teman dibuat apa link-link yang guru-guru buat tinggal dimasukkan saja di aplikasi induk sekolah. Nah, dengan demikian kepala sekolah bisa langsung ngecek otomatis. Guru bisa ngecek juga dan guru bisa menambahkan Bapak Ibu. Demikian hal sederhana yang bisa saya share. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa, saya persilahkan kepada moderator untuk memandunya. Silakan Ibu. Ya, oke. Kalau tadi basicnya website itu enggak berat, paling-paling hanya 1, sekian mega. Kecil sekali, sangat kecil. Beda halnya kalau seandainya membuat buku. Kalau buku memang karena punya file induk buku, masukkan video lagi, masukkan gambar lagi dan seterusnya itu maka besar. Tapi kalau yang aplikasi yang ini untuk pembelajaran ini itu lebih sederhana dan lebih kecil, sangat kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Oh, ya. Oh, Spring ya. Iya, virus. Iya. Baik, pertama, kalau ini penyakit dari Google. Kalau Google itu, kalau sudah APK dianggapnya virus. Satu. Yang kedua, kalau misalkan ngopi-ngopi ada cracknya dianggap virus. Hilangkannya sendiri kalau Google. Itu penyakit Google. Nah, solusinya ada dua. Satu, jangan pakai Google, tapi pakai
Office 365 itu solusi, tapi bukan juga solusi sih. Itu ya. Itu namanya cari ini, apa cari rumah baru itu namanya. Baik, yang kedua, bisa di-crack-kan maaf bukan di-crack-kan, bisa di ini kan dulu Bu, bisa di apa rarkan dulu. Jadi dikompres. Jadi rar itu. Nah, tapi kemarin kebetulan kan Pak Yuda itu yang ini foundernya kan Virtual Academy. Nah, termasuk saya kan waktu itu sempat diminta juga untuk membersamai. Itu kan sebenarnya membuat aplikasi dari PowerPoint kemudian digunakan apa dikompres menggunakan atau dipublish menggunakan iSpring gitu kan? Ya, itu sebenarnya belum selesai. Hasil dari iSpring itu baru Ibu masukkan pakai ini Bu, yang tadi saya ini kan pakai website to APK Builder, maka otomatis untuk langsung jadi aplikasi. Nah, misalkan nih PowerPoint kan, Ibu gunakan PowerPoint di sini kan, kan di sini, oh kalau di sini sudah diinstal maka akan muncul iSpring. Oke, ada di laptop yang satunya ternyata. Kalau Ibu langsung publish menggunakan iSpring yang Ibu install, maka nanti hasilnya itu kan langsung jadi satu folder, Bu. Folder itu baru Ibu masukkan ke website to APK Builder. Masukkan ke website to APK Builder. Nah, nanti foldernya itu dipastekan di sini, dimasukkan di sini foldernya. Nah, maka sudah akan jadi aplikasi. Itu solusi yang bisa digunakan. Kalau Ibu hasil dari iSpring-nya Ibu gunakan langsung atau Ibu upload di Google Drive, yakin saya selalu akan terhapus Bapak Ibu. Otomatis akan dihapus terusan. Nah, jadi kalau Ibu masih mau menggunakan yang lama, gitu kan? Ibu bisa kompres dulu. Foldernya klik kanan, pilih jadikan RAR misalnya. Saya contohkan ya. Saya contohkan folder apapun lah misalkan di sini. Misal, ini kan folder hasil dari publish iSpring misalnya. Ibu tinggal klik kanan, kemudian jadikan zip atau RAR. Nah, dikompres saja, jadi zip atau RAR, dikompres. Nah, maka ini insya Allah tidak akan terhapus di dalamnya. Kalau misalkan dia bentuknya APK atau crack, tidak akan terhapus. Jadikan zip atau RAR. Tapi kalau misalkan Ibu folder ini yang Bapak Ibu upload langsung di Google Drive, maka akan terhapus dan tidak bisa dinego di Google. Kecuali Ibu uploadnya itu di OneDrive yang dari Office 365, itu tidak akan terhapus. Tapi kalau pakai Google Drive, otomatis akan dideteksi sebagai virus. Demikian Ibu, sama-sama. Oh ya, kelebihan dari microsite. Baik. Sebenarnya microsite itu menggabungkan sebenarnya, mengkoneksikan beberapa link-link yang ada. Kalau pakai Google Site, saya contohkan Google Site yang saya buat misalkan ya. Ntar saya buka dulu Google Site-nya. Kalau kita gunakan Google Site, dia itu tampilannya agak kurang nyaman. Kurang nyaman kalau bagi saya ya, nggak tahu kalau bagi yang lain. Saya contohkan, saya gunakan misalkan Google Site. Ntar saya bukakan dulu Google Site saya. Bentar, saya contohkan Google Site. Oke, saya contohkan Google Site punya saya. Nah, misal anggap saja inilah. Ini saya buat Google Site yang apa
milik sekolah saya sebelumnya. Karena saya saat ini baru apa sudah setahun dimutasikan. Nah, ini dulu kan profil sekolah saya apa saya buat seperti ini. Kalau tampilannya begini, sebenarnya bagus-bagus saja sih gitu ya. Tapi untuk saya pribadi agak kurang nyaman melihatnya. Terlalu banyak dan ribet. Memang sih kita bisa nambahkan di sini ya. Nambahkan jadwal, nambahkan apa gitu ya. Ya silahkan saja gitu ya. Tapi agak-agak kurang nyaman. Tapi kalau pakai SID yang tadi, SID kalau menggunakan ini, nah ini bisa langsung terkoneksi ke anggap saja Google Site gitu ya. Ini langsung tinggal klik muncul ke Google Site yang tadi. Nah, kita pengen yang lain lagi, langsung masuk ke apa bagian-bagian lebih khusus. Dan kalau menurut saya ini lebih tampilannya lebih nyaman dipandang. Nyaman dipandang, kita bisa setting lebih inilah lebih apa? Lebih friendly juga gitu kan. Tapi kalau Google Site kan agak-agak bagaimana gitu ya, agak ribet, panjang dan seterusnya. Nah, secara sekilas itu Pak, kalau menurut saya masalah kelebihannya. Memang sih ada plus minusnya. Demikian Pak Erwin. Misalkan kalau Pak Erwin punya Google Site, ditautkan saja tuh, tautkan saja ke situ. Jadi di perangkat apa di aplikasi yang Bapak buat, gitu kan? Ada di situ di bagian pertama mungkin profil guru. Nah, bisa. Sepertinya sinyal otomatis. Langsung saya jawab. Apakah semua aplikasi yang sudah dibuat di web to APK ketika diganti sumber aplikasinya gitu ya. Misalkan diganti yang di apa SID-nya gitu kan. Diganti otomatis akan terupdate sendiri. Otomatis. Jadi jadi Pak Kun tidak perlu lagi khawatir tuh. Kalau misalkan dia mau tambah, dia mau dikurang, sudah langsung.
Benar, Pak. Kalau offline, baik. Kalau offline ini karena basicnya web, maka akan terkendala kalau offline. Tapi kalau misalkan di APK itu kita tautkan yang bukan offline. Tapi kayaknya kalau tautkan link pasti online semua itu, Pak. Kalau tautkan link, kecuali bikin APK yang seperti yang kita belajar dulu multimodal, yang buku semuanya offline, maka bisa tanpa menggunakan jaringan juga tetap bisa gitu ya. Yang kita buat APK-nya. Tapi kalau misalkan yang ini karena dari SID, masuk SID saja udah pakai ini, udah harus online kan? Jadi otomatis itu harus online. Begitu, Pak.